Ai karena mengingat kejadian berduaan dengan senpainya, ya akhirnya dia kurang tidur. Sebelum dia tertidur, ia nih sangat menginginkan Eiji senpai. Ia pun bisa bermimpi dengan indah akhirnya. Ia bangun sedikit lebih awal, merapikan dirinya lalu menyiapkan sarapan. Karena asisten rumah tangganya di sini ada, jadi dia tinggal masak aja. Semuanya udah sangat mudah lah. Dia memasak sayur buat dijadiin miso soup dan menggoreng telur. Telur dadarnya juga dia buat jadi lauk di bentonya. Praktis banget. Hari ini ia berencana membuat sarapan khas Jepang. Jadi ia sebelum ini sudah menanak nasi. Buat makan siang, ia mengisi kotak bekalnya dengan sisa makanan-makanan yang sangat simpel aja. Memang skill memasak Ai ini sudah sangat baik. Sejak kecil ia diajarin dari almarhum ibunya dan asisten rumah tangganya untuk memasak. Tapi tetap aja, buat menyajikan makanan untuk senpainya yang spesial itu kayak seorang koki profesional. Dan itu memang cukup menantang bagi dirinya. Dan ia berpikir kalau buat onigiri sederhana aja, sup miso dan dibawa pakai termos, ditambah pakai dadar dan karage buat lauk, itu bisa jadi bahan piknik nggak sih? Musim gugur juga udah mulai kerasa nih, udaranya sejuk, enak leh kalau buat piknik di luar. Meskipun mereka bisa bersenang-senang di kafe atau di arcade, berjalan-jalan juga seru lah. Karena mereka berdua sama-sama memiliki perasaan yang sama, berjalan pun akan terasa menyenangkan juga. Ya udah, Ai makan dan karena sedikit kenyang, salmon panggangnya adinya ia pakai buat sarapan, ya udah dimasukin ke bento aja. Setelah makan dan menyiapkan bekal, ia menonton berita. Yang keluar adalah berita tentang kasus Kondo. Majalah mingguan juga melaporkan bahwa Kondo, anggota Dewan Koda, terlibat dalam perundungan. Ia harus memastikan Kitchen Aono nggak kenapa-napa. Yang terpenting sekarang adalah warga Eiji harus bisa hidup dengan tenang. Setelah menyelesaikan sarapan dia berangkat dan menuju ke sekolah. Meskipun ini baru seminggu setelah bertemu dengan senpainya di atap sekolah, Luisa sudah terasa seperti kebiasaan pagi. Ia pergi ke rumahnya dan berangkat sekolah bareng sambil ngobrol. Ini adalah waktu yang paling membahagiakan bagi Ai, dan juga kalau ia mengingat janji senpainya buat selalu bersama dirinya, entah kenapa itu selalu membuat dia bahagia. Yakini dari kecil menuju rumah Eiji. Tapi ada teman Eiji nih, Ima, yang lagi berangkat ke sekolah. Ia pun berangkat ke sekolah dan keluar dari rumahnya. Pada saat ia keluar rumah, ia malah melihat teman sekelas Eiji Aono yang menunggu. Itu adalah Murata Ritsu. Murata kenapa? Murata Ritsu, gadis yang dulu sekelas sama Ima pas kelas 1. Ingatnya dia, Ritsu tuh deket banget sama Miyuki, kayak sahabatnya dia lah. Tapi kayaknya ini beda nih apa? Tapi si Imai punya pikiran yang beda sekarang. Bagi Imai sekarang, Ritsu ini bukan lagi mantan teman sekelas, tapi bagian dari kelompok yang menyakiti sahabatnya. Dengan kata lain, Ritsu adalah musuh dari Imai. Tolong, please lah, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Aku nih pingin minta maaf loh, aku tuh pingin minta maaf sama Eiji. Aku udah bicara sama guru, tapi gurunya nolak semua. Aku nggak bisa ketemu Eiji. Kalau gitu terus, ya gimana ya? Ini tolong dong, please, bisa nggak sampein aja ke Eiji. Di sini Mitsu dia agak panik dan penjelasannya agak sedikit gak jelas lah. Tapi maksudnya udah bisa kita pahami semua. Ya dia pengen minta maaf. Tapi dia benar-benar sadar nggak? Kalau kita pikirkan lagi ya, apa yang sudah Ritsu lakukan kepada Eiji, emang si Ima masih pengen bertemu dengan musuhnya Ritsu. Dan kenapa Ritsu masih bisa sengotot ini? Dan di sini Ritsu nih kayak hampir menangis. Namun tetap mengukuhkan badannya dalam-dalam dan meminta maaf dengan sesungguhnya. Tolong banget Imai, tolong banget Imai. Aku ini udah ngelakuin hal yang sangat rendah sebagai manusia. Jadi setidaknya izinkan aku minta maaf lah. Imai, maaf ya, bukan gimana-gimana. Aku gak bisa. Eiji masih menderita loh karena kalian. Dia bahkan belum bisa kembali ke kelas. Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan minta maaf aja. Dan kurasa kamu nih sekarang hanya ingin minta maaf demi dirimu sendiri biar tenang, bukan buat Eiji. Terus buat apa? Itu kan cuma bentuk kepuasan diri aja. Tapi Imai, kan aku ditipu ya. Iya emang kamu ditipu, tapi semua orang juga tahu kalau itu informasi palsu. Tetap aja kan, banyak yang memilih untuk berpihak pada Eiji. Bukan cuma teman lamanya, bahkan ada gadis yang baru mengenalnya itu tetap membela dia. Pada akhirnya apa? Kamu cuma nggak mau bertanggung jawab kan? Kamu enak aja memutuskan buat Eiji itu pantas buat dibully dan melakukan sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Bahkan jika rumor tentang Eiji itu benar, itu nggak bisa jadi alasan buat kalian tuh ngebully Eiji. Tapi kan, udah, maaf, aku harus ke sekolah. Udah ya, nggak usah datang lagi. Gak ada gunanya juga, pikiranku nggak akan berubah. Imai di sini menguatkan hatinya untuk tidak pernah memaafkan musuh-musuhnya. Dia meneguhkan tekadnya sekali lagi.
untuk tidak pernah memaafkan mereka dan ia melangkah maju. Tapi kita mulai di sekolah Takayagi Sensei. Masalah dahulu tentang pembunuhan Eiji mulai sedikit mengarah pada penyelesaian. Artinya para pelaku udah mulai teridentifikasi dan proses penindakan pun mulai berjalan. Sekolah kembali mengadakan pertemuan umum. Kepala sekolah juga menjelaskan kasus ini langsung kepada para siswa. Pertama-tama, sebagai kepala sekolah, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kalian semua mengenai masalah perundungan yang dilakukan oleh anggota klub sepak bola. Kejadian ini telah mengganggu kehidupan sekolah yang seharusnya damai bagi banyak dari kalian. Saya sungguh menyesal. Faktanya hanya sebagian kecil siswa aja nih yang menyerukan hal-hal ini lewat media sosial. Namun demikian, kami para guru tidak berniat untuk mengubah kebijakan kami. Kami akan tetap mengambil sikap tegas terhadap para pelaku. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Sekeras apapun alasannya kalian miliki, perundungan dan pelecehan nggak bisa dibenarkan. Perundungan yang dilakukan dengan pikiran yang sembrono bisa menghancurkan hidup seseorang dan juga hidup kalian sendiri. Biasanya siswa ini nggak terlalu mendengarkan, tapi kali ini ultimatumnya sangat mereka dengarkan dan sangat mereka perhatikan. Perundungan adalah kejahatan yang jelas, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana sebagai penganiayaan, kekerasan fisik, pemaksaan, pencemaran nama baik, dan lainnya. Dalam kasus ini, kami menemukan beberapa contoh yang sangat buruk. Dengan berkonsultasi kepada wali murid korban, kami telah melaporkan kasus ini kepada polisi. Tentu aja, pihak sekolah akan bekerjasama sepenuhnya dengan kepolisian. Selain itu, komite independen yang dipimpin oleh pemerintah prefektur juga akan mulai melakukan penyelidikan. Kedepannya, setiap siswa yang terlibat akan diproses secara administratif dan dikenakan sanksi yang tegas. Karena teman-teman juga melakukannya, atau karena dia sendiri mencurigakan. Alasan kayak gitu nggak akan bisa diterima. Di sini terlihat ada siswa yang mulai gemetaran, mungkin karena rasa takut yang nggak bisa mereka bendung. Mereka mulai menyadari betapa beratnya dosa yang telah mereka perbuat. Para guru di sini diam-diam mengamati siswa-siswa yang menunjukkan gelagat aneh. Meski belum ada kepastian, jika ada kemungkinan keterlibatan, mereka juga akan menyelidikinya hati-hati. Selain sanksi pidana, mungkin juga akan muncul kewajiban membayar ganti rugi dalam bentuk perdata. Kalau sampai itu terjadi, akan sulit bagi siswa untuk menanganinya sendiri. Beban besar akan jatuh kepada pundak orang tua siswa. Fakta ini menjadi sangat berat bagi para siswa SMA, terutama di sekolah akademik bergengsi seperti sekolah Eiji dan teman-temannya. Mereka selama ini hidup dengan citra sebagai siswa teladan. Dan yang paling harus kita pahami dan kita lindungi adalah para korban perundungan. Jika ada di antara kalian yang merasa jadi korban, tolong laporkan. Kami sadar, seharusnya kami para guru nih lebih peka. Tapi tetap aja, kami adalah orang dewasa dengan keterbatasan. Korbanlah yang paling menderita, yang paling merasa putus asa. Karena itu meski sedikit, mohon andalkan kami. Kepala sekolah menunjukkan tekadnya. Dalam kasus ini pun dia memperhatikan sikap tegasnya. Ketika diancam oleh anggota Dewan Kondo, dia tertegar dan menolak mentah-mentah tawarannya. Tekad yang ditunjukkan itu sangatlah luar biasa dan sangat berat bagi siswa SMA. Udara berat kini menyelimuti seluruh aula sekolah. Eiji pun masuk kelas. Jadi pelajarannya dimulai dengan pelajaran Takayagi Sensei, yaitu sejarah. Pelajarannya agak santai, lebih banyak ngobrol lah, kisah-kisah menarik seputar sejarah yang bisa menjadi inspirasi buat novel Eiji. Terutama karena Takayagi Sensei ini suka bercanda dan penjelasannya itu mudah dimengerti. Jadi emang dia ini populer di kalangan siswa. Ya karena dia ini bisa diskusi gitu sama siswanya. Pelajaran jadi cepat selesai. Dan kabarnya Takayagi Sensei juga fleksibel buat jadwal. Jadi dia ini paling sering ngajar di kelasnya EJ. Setelah itu biasanya kepala sekolah ngajar bahasa Inggris. Lalu wakil kepala sekolah ngajar bahasa Jepang. Kok kaget ya? Kepala sekolah masih ngajar loh. Di sekolah gue udah gak ngajar. EJ. Baru 30 menit nih. Pelajaran udah selesai. Gimana ya? Kita denger simfoni yang Beethoven buat aja nggak sih buat memuji Napoleon seperti yang tertulis di buku referensi. Simfoni ini awalnya dibuat untuk memuliakan Napoleon, tapi begitu Beethoven mendengar bahwa Napoleon mengangkat dirinya sebagai kaisar, dia langsung memaki sang kaisar dan merobek halaman pujiannya. Kamu suka novel kan, Eiji? Takayagi pun mulai memutar musik dari handphonenya. Iya pak. Kamu tahu Goethe, pengarang Faust? Gak tahu sih, tapi saya belum baca pak. Ajar. Saya juga baru sempat baca pas kuliah dulu, tapi itu luar biasa loh. Nanti akan saya pinjamin deh. Tebalnya lebih dari 1000 halaman, tapi sangat menarik dan bikin ketagihan. Bagian akhir loh, kutipan terkenalnya itu sekali kau dengar pasti tak akan lupa. Kayak versi manganya juga ada di perpustakaan deh. Goethe sendiri pernah memberi penilaian soal penempuran Valmy yang kita pelajari dari buku tadi.
Katanya, hari ini dari tempat ini dimulailah era baru sejarah dunia. Walaupun keabsahannya dipertanyakan, tapi itu menunjukkan betapa pentingnya pertempuran itu. Jika sedang berdua kayak gini, Takayagi Sensei ini biasanya bercerita tentang minat Eiji, yaitu novel. Jadi dia menceritakan sejarah yang sangat menyenangkan, karena beliau juga tahu Eiji itu nulis novel. Dan gini pelajaran sejarah pun selesai. Ketika Eiji melihat kesempatan ini, kesempatannya ia pakai untuk mengatakan sesuatu kepada Takayagi Sensei. Editor udah bilang kalau ia boleh menceritakan soal ini ke pihak sekolah. Jadi ia emang harus menyampaikannya. Takayagi Sensei, sebenarnya saya tuh memposting novel di internet. Lalu saya dihubungi penerbit. Mereka menawarkan saya debut profesional, Pak, lewat kumpulan cerpen dari tulisan-tulisan saya sejauh ini. Siapa? Ya saya, Pak. Hah? Jadi saya ingin melaporkan ke pihak sekolah. Katanya pengumuman resminya baru bisa dilakukan menjelang penerbitan. Wah, itu hebat sekali. Saya kaget loh. Di sini Takayagi Sensei agak shock, tapi menunjukkan senyum yang bahagia. Kasih banget loh, Pak. Apakah nggak masalah apa buat sekolah? Ya nggak masalah lah. Sekolah fleksibel lah buat ginian. Bahkan buat pekerjaan paruh waktu. Mungkin nanti kamu bisa mengisi beberapa dokumen aja. Tapi nggak ada guru yang nggak bangga ya dengan keberhasilan siswanya. Punya murid yang jadi penulis profesional itu patut dibanggakan. Ini langka loh. Saya benar-benar senang, Eiji. Rasanya seperti waktu siswa klub yang saya dampingi lolos ke tingkat nasional. Kamu sampaikan sendiri ke kepala sekolah aja ya. Mereka pasti senang kok. Wah, makasih banyak, Pak. Beliau mengulurkan tangan ke arah Eiji. Mereka pun bersalaman. Nah, kenapa ini terasa seperti Takayagi Sensei mengakui Eiji sebagai rekannya dan sangat menyenangkan. Kini mereka bersalaman dengan sangat erat. Di lorong sekolah setelah Takayagi Sensei berbicara dengan Eiji, ia pun berjalan keluar menuju ruang guru. Eiji, kau luar biasa ya, keren ya. Ia berhasil bangkit dari keterpurukan. Bahkan mungkin sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi kini Eiji terus melangkah maju. Ini adalah hal yang benar-benar keren dan patut dibanggakan. Bisa menjadi guru bagi murid kayak gitu, membuat Takayagi Sensei merasa sangat beruntung. Dan oleh karena itu, ia ingin mendukung Eiji sebaik mungkin, supaya kehidupan sekolah selanjutnya bisa menggantikan rasa sakit di hatinya dengan kebahagiaan yang baru. Soalnya keren, Cok. Gue pengen taruh anak gue di sini nanti dah. Infokan sekolahnya ya, tapi gue nggak mau bersekolah dengan Miyuki dan Kondo. Kita masukkan mereka dulu ke penjara.